Kenalin, aku Kesha Elizabeth dari Prodi Akuntansi. Di video kali ini aku mau menjelasin tentang minimnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam kesetaraan gender. Jadi, kesetaraan gender ini bisa terjadi di mana aja, apalagi di tempat kerja. Banyak sekali ketimpangan kesetaraan gender yang bahkan mungkin dari hal-hal kecil yang tanpa kita sadari itu sudah termasuk dari ketimpangan kesetaraan gender. Menurutku ini adalah suatu topik yang sangat menarik sih untuk dibahas. Perlu 300 tahun untuk mengatasinya, terutama dalam mencapai kesetaraan gender berdasar faktor edukasi, ekonomi, dan kesehatan. Di video kali ini aku mau menjelaskan sedikit tentang minimnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender ini terjadi sangat krusial ya, terjadi sangat krusial di lingkungan masyarakat. Terlebih lagi juga terjadi pada lingkungan pekerjaan. Jadi menurutku ini adalah suatu hal yang sangat menarik untuk kita bahas lebih dalam lagi. Aku jadi bertanya-tanya, sebenarnya masyarakat Indonesia ini sudah sadar belum sih akan pentingnya kesetaraan gender? Atau mungkin menurut kalian kesetaraan gender itu bukan suatu hal yang sangat penting? Atau bahkan kesetaraan gender bukan hal yang penting? Nggak cuma itu aja, tapi banyak sekali berita-berita yang menyangkut tentang kesetaraan gender. Contohnya, mahasiswa ITS yang memperjuangkan kesetaraan gender di forum PBB. Lalu juga ada ketua DPR yang suarakan kesetaraan gender jadi prioritas agenda global. Jadi banyak banget berita yang membahas tentang kesetaraan gender. Dari beberapa contoh berita yang sudah aku sebutkan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia ini kurang sadar akan pentingnya kesetaraan gender loh. Dari tadi kan aku sudah membahas tentang kesetaraan gender ya. Lalu sebenarnya kalian paham nggak sih apa itu kesetaraan gender? Jadi seperti yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Tak hanya itu saja, namun juga menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali. Dilansir dari data Pusat Statistik tahun 2023 bahwa Indonesia ini menduduki peringkat ke-87 dalam Indeks Kesenjangan Gender Global atau GGGI dari 146 negara di dunia, dan hal tersebut tidak ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Aku akan mengambil contoh kasus yang dialami oleh buruh perempuan yang bekerja di perusahaan es krim, di mana buruh perempuan ini berusia 25 tahun dan ia meminta agar ia dipindahkan di divisi kerjaan yang lain karena penyakit endometriosisnya sedang kambuh. Dan hal tersebut tentu saja dibantah oleh pihak AIS. Bahkan pihak AIS juga mengancam jika buruh perempuan ini akan dikeluarkan dari pekerjaannya, sehingga buruh perempuan ini tidak memiliki pilihan lain dan ia tetap melanjutkan pekerjaannya sampai selesai. Dan benar saja hal buruk terjadi kepadanya. Pendarahan pun tidak bisa dielakkan, sehingga dengan sangat terpaksa ia harus melakukan kuret atau pengangkatan jaringan pada rahim. Dari hal tersebut kita bisa belajar bahkan di lingkungan pekerjaan juga kesetaraan gender itu sangat-sangat terlihat, mulai dari cara kerja, mulai dari gaji, segala macam. Jadi sebagai masyarakat Indonesia tuh kita harus bisa sadar gitu loh, gimana pentingnya kesetaraan gender, gimana apa yang harus kita khawatirkan yang terjadi dalam Indonesia ini, bagaimana kesetaraan gender itu menjadi salah satu momok bagi khususnya para perempuan. Banyak sekali hal-hal kecil yang bisa menjadi pendukung dalam terjadinya kesenjangan secara gender, mulai dari ekonomi, pendidikan, pola pikir, budaya patriarki, politik, dan macam sebagainya. Jadi kita tuh sebagai masyarakat Indonesia juga harus memiliki pandangan yang luas tentang kesetaraan gender ini. Mau sampai kapan kita seperti ini terus? Dari beberapa faktor yang tadi sudah aku sebutkan dapat memberikan dampak yang cukup besar loh bagi masyarakat.
Contohnya seperti pernikahan dini, lalu kehamilan remaja, lalu pelecehan seksual, bahkan sampai kesehatan yang buruk bisa menjadi suatu dampak dalam kesenjangan kesetaraan gender. Hal tersebut menjadikan banyak sekali perempuan di Indonesia yang tidak berani mengungkapkan apa yang mereka rasakan, tidak berani mengungkapkan apa yang mereka alami, karena hal tersebut disebabkan oleh kurangnya perlindungan HAM yang mereka dapat. Seperti banyak sekali perempuan yang mungkin mendapatkan pelecehan seksual atau kekerasan, tapi mereka tidak berani untuk mengungkapkan karena banyak sekali masyarakat yang masih memiliki pikiran bahwa perempuan seperti itu adalah perempuan nakal. Bahkan jika kita korban pun, mereka menganggap kita itu perempuan nakal. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu kesetaraan gender, dampak, faktor, dan juga ada contoh kasusnya. Mari kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar bagaimana pentingnya kesetaraan gender. Mulai dari keluarga, teman, bahkan di lingkungan pekerjaan. Semuanya itu memerlukan kesetaraan gender. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu kalian semua untuk bisa teredukasi tentang apa itu kesetaraan gender ya. Makasih, dadah!